Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan mengenai kinematika dan dinamika partikel 2 dan 3 dimensi pada koordinat bola. Next. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Indri Desriani, saya sendiri Vina Rahmayuni, Artika. Nah, langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah koordinat bola. Seperti yang kita tahu, koordinat bola ini digunakan untuk menyatakan objek dalam simetri bola. Contohnya adalah bumi tempat kita tinggal, yang mana posisi atau kedudukan objek yang ada di bumi hanya bisa dijelaskan melalui koordinat bola karena bentuk bumi yang bundar. Nah, koordinat bola dasarnya sama dengan koordinat silinder, namun dengan mengambil parameter theta yang merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor posisi R dengan sumbu Z, posisi suatu titik dalam ruang kemudian dinyatakan dalam koordinat R, theta, dan pi. Nilai dari komponen rho dan Z pada koordinat polar selanjutnya dinyatakan dalam R dan theta. Next. Nah, pada koordinat bola, pada bidang X dan bidang Y terdapat sudut pi, yang mana sudut pi ini terbentuk dari bidang rho terhadap sumbu X. Dan yang kedua, pada bidang Z dan bidang rho terdapat sumbu theta, sudut theta, yang mana sudut theta ini terbentuk dari bidang R terhadap sumbu Z. Next. Nah, rumus koordinat bola bisa kita lihat. Nah, untuk mendapatkan rumus koordinat bola ini, kita bisa menganalisis dari bidang X dan Y dan juga bidang X dan rho. Yang pertama adalah bidang X dan Y. Nah, pada kita lihat pada gambar yang di atas, pada bidang X dan Y itu sumbu terdapat sumbu theta. Nah, sumbu theta ini em, dengan hasil dari sumbu theta ini kita bisa mendapatkan hasil X yaitu R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Nilai ini didapat dari sin theta. Sin theta ya sin theta yaitu Y per R sehingga yaitu sama dengan R sin theta. Begitupun dengan X. Yang kedua adalah bidang Z dan R. Nah, pada bidang ini juga sama, yaitu untuk mendapatkan nilai Z yaitu cos P yaitu R per untuk mendapatkan nilai P ini yaitu Z per rho, sehingga didapatkan nilai Z yaitu rho kali cos Pi. Begitupun dengan R. Nah, selanjutnya, karena R ini bukan dari koordinat, nantinya nilai R ini akan dimasukkan ke dalam persamaan X dan Y, yang mana ada eh, R. Sehingga hasil akhirnya akan didapatkan rumus koordinat bola seperti yang tertera, yaitu X sama dengan rho sin Pi dikali cos theta, Y sama dengan Pi dikali dikali sin Pi dikali sin theta, dan terakhir adalah Z, yaitu rho dikali cos Pi. Next. Nah, transformasi berikut adalah transformasi dari koordinat kartesius ke koordinat bola. Nah, yang pertama yaitu R. Nilai R ini bisa kita dapatkan dari yang pertama adalah bidang Z dan rho. Pada bidang Z dan rho bisa kita lihat R ini membentuk trigonometri, di mana R adalah bidang miring, rho adalah eh, alasnya dan Z adalah tingginya. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus, R kuadrat sama dengan rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, untuk dapatkan nilai R yaitu akar dari rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, ternyata rho ini pada bidang X dan Y juga berada di bidang miring. Sehingga rho kuadrat ini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga hasil akhirnya bisa kita dapatkan R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan ditambah Z kuadrat.
Nah, untuk theta ini, kami menggunakan rumus cos. Seperti yang kita tahu, cos ini adalah samping dibagi miring. Nah, sudut yang membentuk apa nih? Theta ini adalah sudut terhadap X. Eh, sudut R terhadap Z. Sehingga bisa didapatkan cos dari sudut theta ini adalah Z per R. Nah, nantinya cos ini akan di-arch cos sehingga akhirnya akan menjadi cos pangkat min 1. Nah, tadi Z per R, R-nya tadi sudah kita dapatkan, sehingga rumus akhirnya bisa kita lihat adalah cos pangkat min 1 dikali Z per R, yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, begitu juga dengan Pi. Pi digunakan adalah tangan tangan Pi, yaitu tangan Pi X per Y. Nanti tangan itu akan di-arch tan dengan hasil akhirnya adalah tan pangkat min 1 Y per X. Oke, next. Ini adalah gambar yang lebih jelas mengenai yang barusan tadi. Next. Nah, lanjut ke dalam vektor perpindahan, kecepatan, dan vektor percepatan dalam sistem koordinat bola. Next. Nah, arah vektor-vektor basis R topi, theta topi, dan pi topi adalah searah dengan arah perubahan positif dari masing-masing R, theta, dan pi. Vektor-vektor basis R topi, theta topi, dan pi topi dapat diuraikan dalam arah-arah vektor baris yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam vektor perpindahan dalam sistem koordinat bola. Dalam vektor perpindahan pada koordinat bola itu menggambarkan perubahan posisi objek dari suatu titik ke titik lain dalam bentuk vektor. Nah, titik awalnya ini biasanya dianggap sebagai pusat bola atau titik asal. Nah, vektor perpindahan ini rumusnya adalah vektor R sama dengan R dikali R topi. Next. Nah, kita masuk ke dalam vektor kecepatan. Vektor kecepatan ini menggambarkan perubahan posisi objek dalam satuan waktu tertentu. Kecepatan ini bisa berbeda pada setiap titik koordinat bola. Nah, bisa kita lihat dari gambar. Kecepatan ini merupakan turunan dari posisi tadi. Nah, posisi tadi seperti yang kita tahu itu rumusnya itu R dikali R topi. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. dr dikali R topi per dt. Nah, nantinya kita akan menggunakan diferensial parsial untuk mendapatkan hasil dari kecepatan ini. Nah, setelah mendapatkannya, hasil akhirnya akan didapatkan adalah dot R dikali R topi ditambah R kali dot theta dikali theta topi ditambah R pi dot pi dikali sin theta dikali pi topi. Nah, pada baris kedua dari persamaan ini, aturan rantai diterapkan dengan melibatkan variabel theta dan pi karena vektor basis R topi adalah fungsi dari kedua variabel tersebut. Next. Nah, yang terakhir itu vektor percepatan dalam sistem koordinat bola. Dalam percepatan koordinat bola menggambarkan perubahan kecepatan objek dalam satuan waktu tertentu. Sama halnya dengan kecepatan, percepatan benda bisa berbeda pada setiap titik koordinat bola. Nah, percepatan ini bisa didapatkan dengan menurunkan kecepatan terhadap waktu, yaitu seperti dv per dt atau d kuadrat r per dt kuadrat. Nah, dengan hasil akhirnya kita dapatkan vektor A sama dengan AR dikali R topi ditambah A theta dikali theta topi dan A pi dikali pi topi. Dengan hasil akhirnya bisa kita lihat di bawah.
dengan A, R sama dengan R dikurang R theta kuadrat kurang R sin theta pi kuadrat dengan A pi yaitu R pi ditambah 2 R pi dikurang R pi kuadrat sin theta cos theta dan yang terakhir adalah A pi yaitu R pi dikali sin theta ditambah 2 R pi dikali sin theta dan ditambah 2 R pi dikali theta dikali cos theta. Baiklah, next. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep gaya, momentum, usaha, dan energi yang akan dijelaskan oleh Zira. Kepada Zira disilahkan. Baik, terima kasih Vina. Selanjutnya adalah konsep gaya, momentum, usaha, dan energi. Yang pertama, konsep gaya. Pengetahuan dasar dari dinamika benda, titik adalah definisi dari gaya, yaitu apa yang menyebabkan adanya perubahan gerak, sedangkan massa adalah ukuran dari kelembaban inersia. Yang pertama, hukum 1. Sebuah benda akan bergerak dengan kecepatan konstan yang bisa saja bernilai 0 kecuali jika dikenai gaya. Yang kedua itu hukum kedua. Laju perubahan momentum sebuah benda akan sama dengan gaya yang bekerja padanya. P sama dengan mv sehingga dp per dt sama dengan f. F sama dengan ma. Hukum ketiga yaitu untuk setiap gaya yang dikerjakan oleh suatu benda ke benda lain, terdapat suatu gaya yang sama besar dan berlawanan arah yang dikerjakan oleh benda kedua terhadap pertama. Next. Pada vektor kinematika, persamaan R, V, dan A dapat berupa R sama dengan RER, V sama dengan RER ditambah R theta cos pi E0 ditambah R pi EP. A sama dengan R dikurang R theta kuadrat dikali cos kuadrat Pi dikurang R pi kuadrat dikali ER. Ditambah 2R theta cos pi ditambah R theta cos pi dikurang 2R theta pi sin dikali pi dikali E theta. Ditambah 2R pi ditambah R pi kuadrat sin pi cos pi ditambah R pi dikali E pi. Persamaan umum untuk gaya koordinat bola yaitu F sama dengan FRER ditambah F pi E F theta di E theta ditambah F pi dikali E pi. Sehingga hasil persamaan didapatkan FR sama dengan MAR sama dengan M dikali R dikurang R theta kuadrat cos pi dikurang R pi kuadrat. Dan mendapatkan F theta sama dengan MA theta sama dengan M dikali 2R theta cos pi ditambah R theta cos pi dikurang 2R theta pi sin pi. Dan F pi sama dengan MA pi sama dengan M 2R pi ditambah R pi kuadrat sin pi cos pi ditambah R pi. Selanjutnya konsep momentum. Hubungan tiga dimensi vektor operator momentum linear berupa vektor L sama dengan min IH vektor R dikali delta. Untuk masing-masing komponen operator momentum sudut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu L kuadrat sama dengan Lx kuadrat tambah Ly kuadrat ditambah Lz kuadrat. Pada koordinat bola, nilai dari Lx, Ly, dan Lz dapat ditulis sebagai berikut. Lx sama dengan IH dikali min sin pi do per do pi dikurang cos pi ki cot theta do per do ki. Selanjutnya Ly sama dengan IH dikali cos ki do per do ki dikurang sin ki cot theta dikali do per do ki.
Selanjutnya, LZ sama dengan min IH dikali Do per Doki. Dan konsep usaha energi, usaha merupakan transfer energi dari pelaku usaha melalui gaya ke benda yang menerima usaha. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Perpindahan energi dari pelaku usaha melalui gaya ke benda yang menerima usaha sehingga terjadi perpindahan posisi pada benda yang menerima usaha. Dan mendapatkan persamaan. M dikali d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan F, atau M dikali dv per dt sama dengan F, kemudian dikalikan kedua sisi dengan dx, maka M dikali 1/2 dikali V kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan vektor F dx. Didefinisikan energi kinetik K sama dengan 1/2 mv kuadrat. Dengan demikian, nilai integral sama dengan perubahan energi kinetik benda. Nilai tidak lain daripada gaya total yang bekerja untuk perpindahan benda dari posisi X0 menjadi X. Jadi disimpulkan, gaya total yang bekerja pada benda sama dengan perubahan energi kinetik benda. Biasanya disebut teorema usaha energi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zira. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi peran sistem koordinat bola dalam menentukan arah kiblat yang akan dijelaskan oleh Indri. Kepada Indri, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai peran sistem koordinat bola dalam menentukan arah kiblat. Di sini merupakan studi kasus mengenai peran sistem koordinat bola dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam menentukan arah kiblat. Kita yang pertama akan membahas mengenai bola bumi. Bumi merupakan benda putar berbentuk bola, sehingga dapat disebut sebagai bola bumi. Dan dapat kita gunakan sebagai kasus dalam koordinat bola. Pada bola bumi terdapat dua titik yang dinamakan kutub bumi utara (KBU) dan kutub bumi selatan (KBS). Seperti terlihat pada gambar, di sana KBU terletak di atas bumi dan KBS terletak di bawah bumi. Selanjutnya, terdapat istilah pada bagian-bagian bola bumi. Yang pertama itu ada khatulistiwa atau ekuator bumi. Lingkaran yang membagi dua sama besar bola bumi menjadi bagian selatan dan bagian utara itu disebut sebagai garis khatulistiwa atau ekuator bumi. Terlihat pada gambar, garis merah tersebut merupakan garis khatulistiwa atau ekuator bumi. Dia membagi bumi menjadi bagian atas dan bawah atau bagian utara dan selatan. Yang kedua itu ada garis bujur. Garis bujur adalah lingkaran-lingkaran besar yang melalui titik kutub dan memotong tegak lurus garis ekuator atau khatulistiwa. Garis bujur itu tidak hanya satu seperti pada khatulistiwa, tetapi dia ada banyak sepanjang bumi itu. Yang garisnya itu secara horizontal dari bumi. Kemudian ada garis lintang, yaitu garis vertikal, di mana lingkaran-lingkaran yang sejajar dengan garis ekuator atau khatulistiwa. Jadi garis lintang ini dia sejajar dengan garis ekuator atau khatulistiwa bumi. Jumlahnya juga tidak satu, dia ada banyak sepanjang bumi tersebut. Kemudian, bumi juga melakukan beberapa gerakan yang alami, yaitu gerak rotasi bumi dan gerak evolusi bumi. Gerak rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya dari arah barat ke timur dengan durasi rata-rata 24 jam untuk satu kali putaran. Atau jika kita lihat untuk putaran penuh itu kan 360 derajat. Nah, berarti bumi itu melakukan rotasi selama 15 derajat per jam, sebanyak 15 derajat per jam. Kemudian revolusi bumi. Revolusi bumi itu adalah gerak bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur dengan menempuh jarak 0 derajat 59 detik 0,8,33 detik per hari dengan kecepatan 107.000 km per jam atau sekitar 29,7 km per detik.
Sebagaimana diketahui bahwa hukum Kepler pertama menyebutkan bahwa bumi beredar mengelilingi matahari berada di salah satu titik fokusnya. Lintasan bumi melakukan revolusi itu terjadi selama 1 tahun, yaitu 365 hari. Dengan kata lain, bumi berevolusi sempurna dalam waktu 1 tahun. Kemudian, sudut garis bujur, kita menggunakan sudut garis bujur ini theta, namun di sini pada gambar itu lambda, yaitu adalah busur atau jarak yang dihitung dari meridian utama ke timur atau ke barat sampai suatu titik tertentu pada bola bumi. Kemudian, sudut garis lintang, pi, adalah busur atau jarak yang diukur pada suatu meridian antara tempat tersebut dengan ekuator. Selanjutnya, arah kiblat. Nah, tadi kita akan membahas arah kiblat. Di sini, sumbu atau poros kiblat adalah garis tengah bola bumi yang menghubungkan Ka'bah dengan kebalikan dari Ka'bah melalui titik pusat bumi. Kebalikan dari Ka'bah ini merupakan posisi yang akan kita ukur untuk menentukan arah kiblatnya. Arah menghadap kiblat disebut dengan azimat atau arah relatif terhadap titik utara. Jadi, arah kiblat itu relatif terhadap titik utara tersebut. Selanjutnya, penentuan arah kiblat dengan koordinat bola. Penentuan arah kiblat dengan koordinat bola. Dalam penentuan arah kiblat, metode koordinat bola yang digunakan disebut juga dengan segitiga bola, dikarenakan bagian yang ditinjau berbentuk segitiga bola, seperti terlihat pada gambar, yaitu A besar, B besar, dan C besar itu membentuk segitiga bola. Dalam penentuan arah kiblat diperlukan 3 buah titik, yaitu tentunya titik pertama, titik A terletak di Ka'bah atau Mekah sebagai titik acuan untuk arah kiblat. Yang kedua, titik B, terletak di lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya. Dan yang ketiga ada titik C, terletak di kutub utara. Kutub utara tadi merupakan titik relatif terhadap arah kiblat, jadi dia harus dimasukkan juga. Nah, segitiga bola arah kiblat menghubungkan titik A, Mekah, titik B, lokasi, dan titik C, kutub utara. Rumus yang digunakan untuk mencari sudut arah kiblat B yaitu kotangen B sama dengan kotangen B kecil dikali sin A kecil per sin C besar, ditambah cos A kecil dikali kotangen C besar. Di mana B besar adalah sudut arah kiblat suatu tempat, C besar adalah selisih antara bujur Ka'bah dengan yang akan dicari arah kiblatnya. Kemudian A itu sama dengan 90 derajat dikurang pi TP atau lintang tempat. Kemudian B kecil sama dengan 90 derajat dikurang pi KA, yaitu lintang Ka'bah. Kedua pi tersebut harus digunakan karena titik yang kita gunakan tadi lintang Ka'bah dan tempat. Kemudian penentuan sudut arah kiblat yang telah dihitung menggunakan persamaan itu digunakan untuk mencari azimat kiblat sejati. Penentuan utara sejati atau azimat kiblat sejati itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menggunakan kompas dan menggunakan bayang-bayang matahari. Oke, lanjut. Contoh soal sistem koordinat bola. Di sini soalnya yaitu carilah koordinat kartesius dan koordinat silinder dari titik P dengan koordinat bola. Sumbunya 8, pi per 3, 2 pi per 3. Di mana 8 itu adalah R, pi per 3 adalah theta, dan 2 pi per 3 adalah pi. Penyelesaiannya yaitu, kita gambarkan dulu sumbunya, kemudian dapat dihitung koordinat bola ke koordinat kartesius, di mana transformasi koordinat bola ke koordinat kartesius untuk sumbu X itu rumusnya R sin Pi. Nah, di sini R-nya 8, sin Pi, R sin Pi, Pi-nya 2 Pi per 3, dikali cos theta Pi per 3. Diperoleh hasilnya 2 akar 3 untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y itu rumusnya R sin Pi sin theta. Di sini R-nya 8, sin Pi-nya 2 Pi per 3, sin theta-nya Pi per 3. Diperoleh hasilnya untuk sumbu Y 6. Selanjutnya itu sumbu Z, rumusnya R cos Pi. R-nya 8,
Pi-nya 2pi/3, diperoleh hasil untuk sumbu Z yaitu -4. Nah, jadi koordinat kartesius dari titik P yaitu 2 + 3, 6, dan -4 untuk cara berurutan sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya transformasi koordinat kartesius ke koordinat silinder. Dari soal tadi kan ditanya koordinat kartesius serta koordinat silinder. Nah, untuk transformasi koordinat silinder ini agar lebih mudah, jika koordinat kartesiusnya sudah diketahui, kita gunakan transformasi koordinat kartesius ke koordinat silinder saja. Nah, untuk R-nya kita dapatkan dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu akar 2 / 3 pangkat 2 tambah 6 kuadrat. Hasilnya 4 akar 3 untuk sumbu R. Kemudian theta. Theta-nya sama dengan theta yang di sumbu koordinat bola, yaitu Pi/3. Dan Z sama dengan Z di sumbu koordinat kartesius, diperoleh -4. Jadi koordinat silinder pada titik P adalah 4 akar 3, Pi/3, dan -4. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indri. Nah, dari materi ini dapat kita simpulkan, kinematika partikel merupakan bagian mekanika yang mempelajari tentang gerak benda atau partikel tanpa memperhatikan gaya. Sedangkan dinamika partikel merupakan bagian dari mekanika yang mempelajari tentang gerak benda atau partikel dengan memperhatikan gaya-gaya yang menghasilkan perubahan gerak. Nah, koordinat bola ini merupakan salah satu sistem koordinat yang digunakan untuk menggambarkan posisi atau gerak suatu benda atau partikel. Koordinat bola digunakan untuk menyatakan objek dalam simetri bola. Untuk menyatakan besaran vektor pada koordinat bola digunakan 3 sumbu koordinat, yaitu R, theta, dan Pi, di mana R adalah jarak titik asal, theta adalah sudut yang dibuat oleh R dengan sumbu Z. Konsep gaya, momentum, usaha, dan energi merupakan konsep fisika sederhana hasil penurunan rumus dari konsep kinematika partikel, yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Rumus pada koordinat bola dapat digunakan untuk menentukan nilai gaya, momentum, usaha, dan energi pada partikel yang bergerak di dalam ruang berbentuk bola. Nah, salah satu penerapan koordinat bola dalam kehidupan sehari-hari tadi adalah penentuan arah kiblat, di mana bumi merupakan benda putar berbentuk bola sehingga dapat disebut sebagai bola bumi. Sumbu-sumbu pada bumi dapat dianalogikan sebagai sumbu koordinat bola. Dalam penentuan arah kiblat, metode koordinat bola yang digunakan disebut juga segitiga bola. Nah, segitiga bola ini dalam penentuan arah kiblat adalah segitiga pada permukaan bumi yang dibentuk oleh 3 lingkaran besar bola bumi, yaitu 2 garis bujur dan 1 lingkaran kiblat. Nah, sekian dari kami. Untuk teman-teman yang ingin menambah materi, kritik, dan saran, serta pertanyaan yang ingin diajukan, silakan ketik pada forum diskusi yang ada di e-learning. Saya pikir sekian materi dari kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.